Nama saya Muhammad Ilham Pratama, alamat rumah di Sidoarjo. Mungkin kalian sudah kenal dengan saya dan tahu rumah saya. Untuk pelajaran hari ini kita pelajaran IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas, tolong diikuti doanya. Oke. Aditya, Ainun, Amelia, Arsani, Asmin, Damar, Dodi, Erin, Erpan, Indah, Muhammad Ardiansyah, Muhammad Faris, Muhammad Ramadhani, Muhammad Yusuf, Rizky Fernando, Rizky Pratama, Safa Almanda, Sakia, Siti Nurhalisa. Oke, itu semua ya. Oke, untuk selanjutnya tolong bukunya dibagi. Silakan. Di situ ada bab 6, sifat-sifat cahaya. Sudah? Oke, kita lihat di situ ada A, sifat-sifat cahaya. 1, cahaya merambat lurus. Sudah ketemu? Halaman 109. Ketika ada pasar malam, sering terlihat lampu sorot yang diarahkan ke langit dan digerakkan kian kemari. Sinar lampu sorot itu tampak lurus ke angkasa. Kita juga dapat mencoba dengan lampu senter pada malam hari. Cahaya yang keluar dari lampu senter tampak lurus. Di situ ada praktek aktivitas 1. Langkah kerjanya. Cara penjelasannya di situ cahaya pada lilin merambat lurus melalui lubang kertas. Jadi apabila kertas yang kita gunakan tidak transparan atau benda yang kita gunakan tidak transparan, cahaya itu sulit untuk merambat. Apabila alat yang kita gunakan atau kertas yang kita gunakan kita lubangi, maka
maka cahaya itu bisa merambat karena ada lubang di situ. Hal ini membuat dapat melihat cahaya lilin melalui lubang pada kertas. Contoh sudah tertera di halaman 110. Dan tinggal melihat, tinggal dicermati. Jika kamu berada di halaman sekolah pada waktu matahari bersinar, kamu dapat melihat bayangan badanmu. Mengapa timbul bayangan seperti itu? Bayangan tersebut timbul karena cahaya merambat lurus terhalang oleh tubuhmu. Jadi apabila contoh simpelnya ketika kita lagi di lapangan, lagi olahraga, kita bisa melihat bayangan kita, entah itu ada di sebelah kiri, di sebelah kanan, depan atau belakang, sebagaimana kita menghadap arah matahari. Jadi penjelasan sedikit penjelasan dari saya paham? Paham ya? Kita lanjut ke nomor 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Dapat menembus benda bening itu seperti halnya kita seperti halnya kaca merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Benda yang dapat ditembus cahaya disebut benda bening. Misalnya ruangan kita ini tanpa ada kacanya, gelap nggak? Makanya fungsi kaca tersebut membantu penerangan di ruang kelas. Paham ya? Paham. Contoh kecilnya seperti itu. Lanjut ke nomor 3. Cahaya dapat dipantulkan. Dibuka di halaman 112. Sudah? Cahaya yang menimpa suatu benda sebagian akan diserap dan sebagian lagi akan dipantulkan. Pemantulan cahaya memiliki hukum sebagai berikut. Di situ sudah ada rumusnya. Besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya. Keterangannya A, sinar datang. Saya contohkan sedikit. Gambar seperti ini, penjelasannya. Yang A, sinar datang. Jadi sinar datang itu tidak tegak lurus, dia miring. Sinar datang. Kemudian yang B ini garis normal, yaitu garis yang tegak lurus dengan bidang pantul. Jadi garis lurus itu tidak sama dengan cahaya datang. Paham? Yang C, sinar pantulan. Sinar pantulan itu tidak mungkin pantul lurus ke atas, pasti membentuk segitiga atau V. Ya, paham ya? Jadi ketika cahaya datang dipantulkan oleh kaca, dia mantulnya nggak mungkin ke atas, pasti ke samping lagi. Sekarang yang D, sudut datang. Sudut datang itu pantulan cahaya yang bertemu dengan pemantulnya atau kaca tersebut. Ini tadi
Ini dikatakan sudut datang. Yang E, ini sudut pantulannya pas di tengah garis lurus. Ya. Kalau kurang jelas ada di halaman 112, di situ ada gambarnya juga. Di sini sudut pantul. Yang terakhir itu bidangnya sendiri atau kaca ya. Di situ diterangkan bidang pantul. Bidang pantul itu sendiri bisa banyak jenisnya. Mungkin salah satunya kaca, bisa juga air, ya. Jadi ketika cahaya datang dipantulkan oleh benda tersebut atau media tersebut, dia tidak bergerak lurus, tapi dia menyamping. Mengerti? Paham? Oke. Setelah ini keluarkan buku tulisnya sudah. Ada sedikit soal yang harus kita kerjakan. Soal yang pertama, kalian tuliskan. Sebutkan 3 sifat cahaya. Dua, benda yang dapat ditembus oleh cahaya disebut. Benda yang dapat ditembus oleh cahaya nomor 3, berkas cahaya tidak dapat terlihat jika nomor 4, apakah yang dimaksud dengan sumber cahaya? Yang terakhir, sebutkan 2 contoh sumber cahaya. Sudah? Dan tolong dikerjakan. Sudah selesai? Tolong dikumpul bukunya ke depan. Dan kembali, tolong. Karena materi pembelajaran IPA sudah selesai, buku Bapak bawa ke kantor, Bapak nilai. Jadi mungkin penjelasan yang Bapak jelaskan tadi mudah-mudahan kalian sudah jelas semua. Ya. Mungkin Bapak ada salah kata, salah bicara, Bapak minta maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.